Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Zahwa Inka Putri dengan NIM D1D0239095 dari kelas R004. Baiklah, dalam presentasi singkat saya kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Business Plan Pengelolaan Kemitraan Konservasi dengan Tujuan High Carbon Value. Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang sangat besar. Sebagai pemilik cadangan karbon mangrove terbesar di dunia, yaitu 24%, dan ekosistem high carbon lainnya. Peluang ini didukung insentif seperti kemitraan REDD+. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks seperti, yaitu yang pertama, aspek tata kelola, yang kedua, aspek ekonomi, dan yang terakhir, aspek regulasi. Kemitraan konservasi di Indonesia didefinisikan sebagai kolaborasi sinergis multi pemangku kepentingan. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM, yang harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama atau right holders, yaitu mengingat sekitar 65 juta orang hidupnya bergantung pada hutan. Landasan hukumnya semakin kuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon atau NEK yang melegalkan perdagangan karbon sebagai komoditas. Di Indonesia ada memiliki beberapa aset karbon yang sangat berharga di mana hutan hujan tropis yang mampu menyimpan karbon terestrial padat hingga lebih dari 229 ton per hektar. Lahan gambut yang mampu menyimpan karbon terbesar dalam tanah hingga 500.400 ton per hektar. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan serap karbon 3-5 kali lebih besar dibanding ekosistem darat biasa. Adapun beberapa contoh keberhasilan implementasinya yang pertama yaitu Kementerian Indonesia Norwegia dalam skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus, di mana Indonesia menerima insentif hingga $1 miliar Amerika untuk upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi. Dan yang kedua, program produktif carbon forest yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor bersama PT Astra International atau TBK, yaitu program hutan produktif berbasis karbon di Garut yang mengintegrasikan sistem agroforestry, yaitu kombinasi pohon dengan tanaman bernilai ekonomi untuk meningkatkan stok karbon sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sebuah bisnis plan yang baik berfungsi sebagai peta jalan strategis dan juga alat untuk menarik investasi. Pilar utamanya meliputi, yaitu yang pertama, aspek legal dan tata kelola, mencakup struktur kelembagaan seperti badan usaha milik negara atau koperasi, serta perjanjian pembagian manfaat atau benefit sharing yang jelas. Yang kedua yaitu aspek operasional meliputi aktivitas konservasi dan sistem measuring, reporting, and verification yang kredibel sesuai dengan standar internasional. Measuring artinya pengukuran, reporting artinya pelaporan, dan verification artinya verifikasi. Dan yang aspek terakhir yaitu aspek finansial. Berisi proyeksi yang realistis dan strategi diverifikasi pendapatan termasuk manfaat tambahan atau CO benefit, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati, atau jasa lingkungan lainnya. Adapun landasan hukum yang relevan yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor P6 tahun 2018 tentang Kementerian Konservasi. Selanjutnya, program perhutanan sosial terdiri dari beberapa skema, yaitu yang pertama, hutan desa, hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan bagi masyarakat sekitar hutan. Dan yang terakhir, hutan tanaman rakyat atau HTR, yaitu hutan yang dibangun oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan hasil hutannya kayu maupun non-kayu. Skema yang terakhir yaitu skema pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yaitu
aturan untuk memberikan legalitas, hak, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga wilayahnya. Adapun metodologinya, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana menggunakan pengembangan, development, research yang bersumber dari kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, dan laporan proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa aspek integrasi tiga dimensi secara keseimbangan, meliputi yang pertama ekologi, yaitu perlindungan stok karbon, yang kedua ekonomi, yaitu mekanisme pembagian manfaat atau benefit sharing, dan yang terakhir yaitu sosial atau pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa model yang diusung yaitu yang pertama community based management, yaitu pengelolaan berbasis komunitas di mana masyarakat sebagai pelaku utama dengan dukungan teknis dari pihak lain. Dan yang kedua, conservation concession, yaitu pembayaran insentif untuk kegiatan konservasi daripada mengambil keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam. Dan yang ketiga, kemitraan tripartit, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan pembagian peran yang jelas. Dan yang terakhir, strategi implementasinya mencakup yang pertama, penguatan kelembagaan badan usaha milik desa atau koperasi sebagai pengelola. Yang kedua, diverifikasi pendapatan melalui ekowisata, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan untuk mengurangi resiko fluktuasi harga karbon. Dan yang terakhir, penerapan sistem measuring yang kredibel berdasarkan standar internasional untuk meningkatkan daya saing global. Adapun kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu yang pertama, Indonesia memiliki potensi strategis dalam peluang ekonomi karbon, dan yang kedua, keberhasilan bergantung pada integrasi tiga pilar secara keseimbangan, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga, community based management atau model terbaik untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan. Yang keempat, diversifikasi pendapatan adalah kunci ketahanan ekonomi. Dan yang kelima, kepastian hukum dan kapasitas kelembagaan adalah fondasi yang tidak diabaikan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.